Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Bagaimana kabarnya adik-adik? Apakah baik-baik saja? Saya harap kalian dalam kondisi yang baik-baik ya, sehat walafiat ya. Kita lanjutkan lagi diskusi kita tentang tema 4 ya. Sehat itu penting. Kita sudah sampai di mana? Ayo menulis. Oke. Pali akan menggunakan tinta warna apa ya nanya? Size-nya saya atur segini ya. Saya pakai tinta warna merah saja. Ayo menulis. Pembuluh darah terdiri atas pembuluh nadi dan pembuluh balik. Ya, nadi saya kasih warna merah karena nadi ini membawa darah bersih. Ya, nadi banyak membawa darah yang mengandung oksigen. Sedangkan pembuluh balik ya banyak membawa darah yang banyak mengandung CO2. Saya kasih biru ya, CO2. Pembuluh nadi dan pembuluh balik mempunyai peranan yang berbeda. Apakah perbedaan peranan pembuluh nadi dan pembuluh balik? Carilah informasi melalui buku, internet maupun media lainnya. Tentunya kamu telah memperoleh informasi tentang peranan yang berbeda antara pembuluh nadi dan pembuluh balik. Tuliskan hasilnya pada tabel berikut ini. Oke. Saya akan mulai dari pembuluh nadi. Yang pertama, pembuluh nadi mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Nah, ini adalah pembuluh nadi. Yang kedua, kalau pembuluh balik kebalikannya, namanya balik ya, mengalirkan darah dari seluruh tubuh ke jantung. Wah, ini adalah pembuluh balik. Oke. Pali cek dulu, oke, dalam kondisi normal. Kemudian nomor 2 sekarang. Nomor 2, pembuluh nadi, denyut terasa. Kalau pembuluh balik denyut tidak terasa, ya, denyut terasa, denyut terasa. Ya kalau kita pegang seperti ini, ya. Kalau pembuluh nadi denyutnya tidak terasa, ya, denyut tidak terasa, ya. Terus pembuluh nadi mengalirkan darah, ya, banyak mengandung O2. Jadi pembuluh nadi mengalirkan darah yang banyak mengandung O2. Kalau ini mengalirkan darah yang ini ditambah sendiri ya, mengalirkan darah yang gitu banyak mengandung CO2 ya. Nadi kalau ini yang ini warna apa ini? Merah. Pembuluh balik banyak terdapat klep atau valve di sepanjang pembuluh, ya, banyak terdapat klep. Kalau di sini tidak, ya, tidak banyak. Terus ini tidak banyak klep ya, tidak banyak klep atau valve ya. Terus pembuluh nadi ini tekanan kuat, ini lebih tebal ya, pembuluh lebih tebal, dinding
pembuluh tebal. Karena tekanan tinggi, tekanan tinggi. Kalau pembuluh balik ya tekanan rendah. Sehingga dinding pembuluh tipis. Ya. Pembuluh nadi biasanya terletak di bagian dalam tubuh, sedangkan balik biasanya agak dekat dengan permukaan tubuh. Banyak sekali perbedaannya ya. Sekarang kita akan bahas paru-paru. Paru-paru ada dua, jadi paru-paru. Kalau satu aja cuman paru gitu aja ya. Beda dengan ginjal, walaupun ada dua disebut ginjal gitu aja, bukan ginjal. Kalau ginjal jadi lucu. Oke. Paru-paru. Paru-paru ini ada trakea. Ya, trakea ini tempat masuknya udara, tempat masuknya udara. Atau keluarnya udara lewat trakea. Ya. Di depannya paru-paru ada jantung. Ini paru-paru, vena paru-paru. Jadi vena kalau ngadep ke atas ini adalah vena cava superior, yang ke bawah ini adalah vena cava inferior. Ya. Jantung ada, ingat, jantung yang di sebelah kanan malah kiri. Ya, yang kiri malah kanan. Ya, kaki di sini yang kanan, di sini yang kiri. Jangan kebalik. Ya, kika jadinya kalau kebalik. Nah, ada bronkeolus. Ya, ada bronkus. Nah, ini saya gambar lebih sederhana. Di sini trakea. Ya, trakea bercabang. Cabang pertama ini disebut bronkus. Nah, cabang berikutnya di sini bercabang-cabang lagi. Ya, bercabang-cabang. Ini namanya bronkeolus. Nah, paru-parunya di sini. Saya gambar ungu juga ya. Nah, ini paru-parunya di sini. Nah, di sini ada paru-parunya. Oke. Nah, kita lihat yang kanan ada 3 gelambir. 1, 2, 3 ya. Jadi yang kanan ada 3 gelambir. Gelambir 1, gelambir 2, gelambir 3. Yang kiri cuma 2 gelambir. Di sini nggak diperlihatkan, ya. Jadi ini ada 2 gelambir. Nah, terus di dalam ujung di setiap paru-paru ada bulatan-bulatan. Nah, bulatan-bulatan ini namanya alveolus. Disinilah tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kalau di zoom, inilah zoom dari alveolus, ya, di zoom ke sini, ya. Nah, di sini namanya alveolus ini, alveolus. Nah, ini ada tulisan alveolus di sini. Ini adalah gambar alveolus. Ini darah yang mengandung karbon dioksida. Yang biru ini masih banyak mengandung karbon dioksida. Nah, ditukar di alveolus sehingga menjadi darah yang banyak mengandung oksigen atau O2. Pertukarannya ada di mana? Di alveolus. CO2 keluar dari vena, oksigen masuk ke dari alveolus, bukan ke ya, dari alveolus menuju ke darah. Oke. Kemudian kita geser ke bawah. Paru-paru juga memiliki peranan yang penting dalam proses peredaran darah. Ya, paru-paru ya penting dalam proses peredaran darah. Ya, dalam proses peredaran darah, paru-paru berperan ya sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Ya, disingkat O2. Oksigennya ada 2. Jadi ada 2 atom oksigen yang berikatan. Ya, setiap atom saya gambarkan dengan bulatan ini. Oke, darah yang telah diedarkan ke seluruh tubuh tidak lagi mengandung oksigen, ya, karena oleh tubuh oksigen dipakai diganti dengan CO2, ya. Akan tetapi banyak mengandung karbon dioksida, ya. Jadi darah dari tubuh itu banyak mengandung karbon dioksida atau CO2.
ya. Setelah kembali ke jantung, darah yang akan mengandung karbon dioksida tersebut dipompa ke dalam paru-paru. Selanjutnya karbon dioksida diambil dan diganti dengan oksigen melalui proses pernapasan. Jadi proses pernapasan ya ada 2 poin ya, mengambil oksigen, mengambil O2 oksigen, dan melepas CO2. Paru-paru terdiri atas ribuan tabung bercabang. Ya, banyak sekali tabung bercabang yang jumlahnya ribuan, semakin ke ujung semakin mengecil. Pada ujung yang mengecil terdapat kantong udara. Kantong udara tersebut dinamakan alveoli atau alveolus. Masing-masing alveoli memiliki jaringan halus kapiler. Pada jaringan halus kapiler inilah tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, ini adalah jaringan kapilernya, ya. Jadi yang seperti serabut-serabut ini adalah jaringan kapiler. Jaringan kapiler. Oke ya. Nah, sekarang ayo berkreasi. Kamu telah mempelajari peredaran darah manusia. Coba pahami materinya dan gambarlah. Kemudian tuliskan keterangan gambar yang kamu buat. Tuliskan juga cara kerjanya, gambar organ peredaran darah manusia. Ya. Nah, saya gambar ulang ya. Peredaran darah manusia dimulai dari jantung. Ya. Jantung dibagi menjadi 4 ruang. Ya, 4 ruang. Ya, secara sederhana kita bisa gambar seperti itu, nggak usah terlalu ruwet-ruwet gambarnya ya. Nah, darah yang kotor masuk dari seluruh tubuh, baik bagian bawah maupun bagian atas. Bagian atas namanya vena cava superior, vena cava superior, yang bawah vena cava inferior. Darah saya kasih warna biru karena banyak mengandung CO2. Kemudian darah ini akan mengalir ke serambi, ya, serambi kanan, ya. Kemudian masuk ke bilik kanan, lalu darah dipompa melalui arteri pulmonalis, ya, arteri pulmonalis, ya, menuju paru-paru. Di paru-paru ini, di dalam alveolus, ya, gambarnya agak jelek ya. Di dalam alveolus, ya, alveolusnya tak kasih warna ungu aja. Ya, darah akan masuk, dirubah yang tadinya banyak mengandung karbon dioksida dirubah menjadi yang banyak mengandung oksigen. Keluar melalui vena pulmonalis. Ya. Kemudian dari vena pulmonalis masuk ke serambi kiri. Ya, darah masuk, terus serambi kanan, terus keluar dari jantung. Nah, ini ada yang ke atas, ada yang bawah menuju seluruh tubuh. Nah, pembuluh yang masih besar ini namanya aorta. Ya, ini adalah pembuluh arteri. Pembuluh arteri ini akan menuju ke seluruh tubuh, ya, kemana-mana ke seluruh tubuh. Akan diambil oleh sel-sel, ya, oksigennya akan diambil oleh sel-sel, terus kemudian diganti dengan karbon dioksida dari seluruh tubuh, ngumpul lagi ke vena sini. Inilah namanya siklus. Nah, ini ada 2 siklus, ya, ada siklus besar, ada siklus kecil. Siklus besar dari jantung seluruh tubuh ke jantung lagi.
Siklus kecil dari jantung, paru-paru ke jantung. Oke, paham ya? Cara kerja organ peredaran darah manusia. Ini tadi kamu ceritakan ulang ya, ditulis ulang kalimatnya Pak Ali, ditulis ulang di sini ya, biar nggak ngulang-ulang materi ini, biar videonya lebih padat. Sekarang kita lanjutkan. Siti dan teman-teman pagi-pagi sekali sudah sampai di sekolah. Pada jam pelajaran pertama, mereka belajar tentang peredaran darah manusia. Gambar tentang peredaran darah manusia telah mereka pahami. Gambarnya sudah paham. Mereka juga memahami cara kerja peredaran darah manusia. Mereka pun sadar betapa besar peranan organ peredaran darah bagi kelangsungan hidup manusia. Ya, tidak berlebihan jika mereka ingin lebih baik lagi menjaga dan merawatnya. Ya. Tiba-tiba Siti ingin mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, rasa syukur karena telah diberikan organ peredaran darah yang sehat. Rasa syukur tersebut diungkapkan dengan berpantun. Pantun yang dibuat Siti adalah sebagai berikut. Rambutku lebat, rambutku subur, tidak dapat dipasang jepitan. Tubuhku sehat, ku ucap syukur, darah mengalir tanpa hambatan. Tepuk tangan. Ini pantun yang bagus. Pantun ya bersaja apa? Ini berakhir dengan ur, ini berakhir dengan ur. Ya anggap saja ini dikodekan A, di sini juga A. Ini an ya. Nah, ini dikodekan dengan B, ini juga B. Jadi AB sajanya ya. Jadi gitu. Dan rambutku subur, misalnya rambutku hitam tidak dapat dipasang jepitan. Tubuhku sehat, ku ucap syukur, enggak nyambung. Ya ini hitam kok ini syukur. Kalau hitam ya ini gitu ya. Tubuhku sehat, ku ucap syukur. Kalau ini rambutku lebat, rambutku hitam enggak cocok. Ya. Rambutku lebat, rambutku hitam. Tubuhku sehat, aku naik pitam. Gitu cocok. Tapi ya kata-katanya kelihatannya cocok, maknanya yang nggak cocok kan gitu. Jadi maknanya harus cocok, sajaknya harus cocok ya. An. Rambutku lebat, rambutku subur, tidak dapat dipasang jepitan. Tubuhku sehat, ku ucap syukur, darah mengalir tanpa hambatan. Nah, gitu. Ini bukan darah. Oke. Teman-temannya sayang Siti. Siti pandai berpantun karena melalui pantun seorang dapat mengungkapkan kata hatinya. Seperti yang telah dilakukan Siti. Apakah pantun itu? Kamu pasti ingin memahami tentang pantun. Ayo lakukan kegiatan berikut ini. Kita berpantun bersama-sama. Ya. Oke. Oh iya, karena Pak Ali orang Surabaya. Ya. Saya orang Surabaya. Ya. Orang Surabaya itu ada kesenian daerah yang berpantun, namanya kidungan. Nah, kalian bisa membaca pantun dengan style kidungan kalau mau ya. Oke, kita akan coba nanti. Oke, apakah yang kamu ketahui tentang pantun? Ya. Tanyakan kepada orang yang mengetahui tentang pantun. Kamu juga dapat mencari informasi melalui media tentang pantun, caranya dengan membaca buku, internet, dan media lainnya. Tuliskan tentang pantun dalam kolom berikut. Wah, pantun adalah, kalau kalian pingin tahu tentang pantun, yang paling enak kita tanya pada Google. Pantun adalah, coba versi Google itu apa? Pantun adalah
Apa itu? Wah, ini. Pantun adalah puisi Melayu yang asli, yang sudah mengakar lama di budaya masyarakat. Ya, adalah puisi Melayu asli yang sudah mengakar lama di budaya masyarakat. Ya, ini dari Wiki Buku. Ya, ya. Pantun adalah puisi asli yang sudah mengakar lama di budaya masyarakat. Pantun salah satu jenis karya sastra yang lama. Lazimnya puisi hanya terdiri dari 4 baris. Bersajak ABAB ya, sajaknya ABAB atau AAAA. Pada awal mulanya pantun merupakan sastra lisan, tapi kini pantun juga dalam bentuk tulisan. Keseluruhan bentuk pantun hanyalah berupa sambiran dan isi. Sambiran terletak pada baris pertama, kedua, dan biasanya dihubungkan dengan tidak berhubung secara langsung dengan bagian kedua. Baris ketiga dan empat adalah bagian isi yang merupakan tujuan dari puisi. Nah, jadi yang pertama, bagian yang pertama yang depan itu hanya pemanis saja. Ya, di sini adalah pemanis saja. Ya, tapi kalau bisa nyambung lebih enak. Atau frasa-frasa yang biasa atau ungkapan-ungkapan yang sudah biasa ada di masyarakat. Jadi ini, ya. Nah, kalau ini isi. Nah, ini disebut sampiran. Ya, ada sampiran, ada isi. Nah, cara membaca pantun macam-macam. Ya, kalau biasanya di drama-drama gitu, rambutku lebat, rambutku subur. Cakep. Nah, tidak dapat dipasang jepitan. Cakep. Itu adalah bagaimana kalau pantun ini dibacakan di sebuah drama komedi ya. Tubuhku sebat, ku ucap syukur, cakep. Darah mengalir tanpa hambatan. Cara baca pantun macam-macam. Ada yang dibikin lagu, misalnya rasa sayang sayangi, itu kan pantun juga. Rambutku lebat, rambutku subur, tidak dapat dipasang jepitan. Tubuhku sehat, ku ucap syukur, darah mengalir tanpa hambatan. Rasa sayangi. Ini adalah budaya Melayu asli. Variasinya banyak sekali cara membacanya. Nah, tadi Pak Ali sempat menyinggung Surabaya. Surabaya ada sendiri cara membacanya. Gini, rambutku lebat, rambutku subur, tidak dapat dipasang jepitan. Tubuhku sehat, ku ucap syukur, darah mengalir tanpa hambatan. Nah, gitu cara orang Surabaya membaca pantun. Jadi setiap daerah punya kekayaannya masing-masing. Karena ini adalah sesuai dengan Google yang kita lihat adalah puisi Melayu asli yang sudah mengakar lama di budaya masyarakat. Ya. Puisi Melayu asli yang sudah mengakar lama. Ya. Pantun adalah puisi Melayu asli Melayu jadinya Melayu asli yang sudah mengakar di budaya masyarakat. Sajak ABAB atau AAAA ya. Kemudian terdiri dari dua baris sampiran, dua baris isi. Kalau cara bacanya macam-macam ya. Jadi itu yang Pak Ali yang tahu, hanya 3 itu. Mungkin lebih banyak lagi yang Pak Ali belum tahu ya. Jadi kalian coba eksplorasi bagaimana cara membaca pantun atau puisi di desa kalian, di daerah kalian. Oke. Kita lanjutkan. Nah, ini Siti naik sepeda itu. Siti dan teman-teman telah mengikuti pelajaran dengan baik. Tidak terasa jam dinding di kelas Siti menunjukkan pukul 12.40. Bel tanda pulang sekolah telah berbunyi. Siti dan teman-temannya segera berkemas-kemas untuk pulang. Siti dan teman-teman mengambil sepeda di tempat parkir. Siti dan teman-teman segera mengayuh sepeda untuk pulang ke rumah.
Pada malam hari, Siti merenungkan pelajaran yang diperoleh di sekolah. Coba baca renungan Siti berikut ini. Organ peredaran darah manusia perlu dijaga kesehatannya. Mengapa harus dijaga kesehatannya? Bagaimana? Mengapa harus dijaga kesehatannya? Karena ya perannya sangat penting dalam kehidupan, kelangsungan hidup gitu ya, kelangsungan hidup manusia. Nah, mengapa harus dijaga kesehatannya? Sekarang saya pakai merah. Bagaimana dengan orang yang tidak peduli terhadap kesehatan organ peredaran darah? Bagaimana? Akan terjadi gangguan atau penyakit yang bisa saja berakibat fatal. Ya, seperti orang selalu merokok di sembarangan tempat. Nah, ini fatal ya, karena rokok itu pabrik racun. Ya, banyak sekali zat-zat beracun yang terdapat dalam satu batang rokok. Kalau orang tua kalian ngerokok, ingatkan untuk tidak merokok ya, no smoking. Karena yang terganggu kesehatannya bukan hanya yang merokok, orang di sekitarnya juga terganggu ya. Apalagi kalau guru kalian ngerokok, langsung saja tegur, "Pak, jangan merokok, Pak. Itu merusak kesehatan." Atau, "Bu, ada nggak ya wanita yang ngerokok?" Mungkin ada. Ya. Dan itu sangat buruk kebiasaan itu ya. Seperti orang selalu merokok di sembarangan tempat, termasuk tempat umum. Tuliskan renungan Siti pada kolom berikut ya. Ya. Yang ketiga mungkin dia merenung bagaimana cara menyadarkan masyarakat agar tidak lagi merokok. Nah, ini ketiga hal ini yang mungkin direnungkan oleh Siti. Coba kalian lengkapi lagi ya. Kerjasama dengan orang tua. Kamu telah memahami bahwa organ peredaran darah perlu dijaga kesehatannya. Hal ini dapat kamu rasakan di rumah bersama. Hal ini dapat kamu biasakan, kok dirasakan, di rumah bersama anggota keluargamu. Apa upayamu untuk menjaga kesehatan organ peredaran darah bersama keluargamu? Coba diskusikan bersama orang tuamu dan saudaramu. Tuliskan hasilnya pada tabel berikut ini. Contohnya untuk kesehatan jantung, olahraga teratur, istirahat cukup. Kok nggak enak ya pakai hijau, nak pakai merah aja. Istirahat cukup, makan makanan yang bergizi, jangan lupa juga menghirup udara segar, udara bebas polusi. Jadi jangan merokok ya, jangan merokok. Pakai masker kalau udara kotor di jalan misalnya. Kalau udara kotor pakai masker. Waktu bersih-bersih ya di jalan atau bersih-bersih dan lain-lain. Jadi harus kita jaga kesehatan jantung dan paru-paru kita. Wah, ini contoh olahraga. 1, 2, 3, 4, 5. Apa ini? 1, 2, 3, 4. Wah, pokoknya olahraga ya ini ya gerakannya.
Siti Bani berteman, keduanya kelas 5. Siti duduk di bangku depan, sedangkan Bani duduk di bangku belakang. Kebiasaan berangkat ke sekolah naik sepeda lah, ini cocok untuk kesehatan jantung. Karena mengayuh sepeda merupakan olahraga. Kebiasaan Bani setiap bangun tidur pagi menyempatkan diri berolahraga. Ini bagus ya, olahraga seperti ini. Olahraga dilakukan Bani sebelum mandi. Jangan setelah mandi, nanti berkeringat ya. Bau nanti. Olahraga sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh, terutama kesehatan organ tubuh dan organ peredaran darah. Kalau di sekolah berkeringat enggak apa-apa, tapi kalau di rumah sudah berkeringat itu enggak enak. Masuk kelas itu dalam kondisi yang segar gitu loh. Ya, jadi sebelum mandi, habis olahraga, sebelum mandi kalian harus pendinginan dulu, jangan langsung mandi. Nanti kalian nggak baik untuk kesehatan itu intinya ya. Jadi habis olahraga pagi duduk-duduk dulu, mungkin minum teh hangat atau apa gitu ya, sampai keringatnya itu sudah hendak kelocoran lagi ya, baru mandi. Beni hobi olahraga. Hari ini Beni dan teman-temannya mengikuti olahraga bela diri pencak silat. Iya, silat ya. Bela diri pencak silat selain berolahraga juga olah seni. Nah, gerak-gerak bela diri pencak silat ada yang diiringi musik atau lagu yang bersemangat. Perhatikan gambar di samping. Ya, wah pencak silat ya. Belajar musik atau lagu yang bersemangat teringat mengenai tangga nada. Do re mi fa sol la si do. Dalam musik mengenal istilah tangga nada. Ada tangga nada mayor, ada tangga nada minor. Ciri lagu bertangga nada mayor dinyanyikan dengan bersemangat. Halo, halo Bandung, ibu kota. Itu 17 Agustus tahun 45. Nah, ini lagu-lagu yang bersemangat ya, nadanya mayor. Kalau tanah airku Indonesia, minor itu. Coba kamu suarakan rangkaian nada berikut. Tes 1 2 3. Do re mi fa sol la si do. Wah, fales ini. Waduh. Kalau ada do re mi fa sol la si do ini tenggorokan harus siap kan ini. Do re mi fa. Waduh, ini fales ini. Do re mi fa sol la si do. Wah, diwakili dengan gitar saja. Ya, ini kalau pakai gitar nggak pakai fales ini. Misalnya kita di C. Loh, ini mana nih? Nah, ini loh. Do re mi fa sol la si do. Ini adalah do-nya di C, ya. Nah, ya gimana sih? Nah, itu baru benar. Ya intinya gitulah. Nah. Oke, coba kamu suarakan rangkaian nada berikut. Do re mi fa sol la si do. Ini cocok ini. Kemudian cari tahu mengenai hal berikut. Apakah yang dimaksud dengan tangga nada? Apa tangga nada mayor? Apa tangga nada minor itu? Kamu dapat bertanya pada orang yang dianggap tahu. Kamu dapat mencari informasi dari buku, internet, dan media lainnya. Kemudian tuliskan hasilnya dalam kolom berikut. Nah, kita akan cari tahu di internet. Tangga nada itu apa? Nah, di sini. Tangga nada. Nah, kita mundur lagi tanya di Google. Agak saya besarkan sedikit ya rasionya. Oke. Tangga nada. Tangga nada. Tangga nada adalah, ini ada mayor sudah. Tangga nada merupakan susunan berjenjang dari nada-nada pokok suatu sistem nada, mulai dari salah satu nada dasar sampai dengan
yang oktavnya, salah satu nada dasar sampai dengan nada oktavnya, ya. Misalnya do re mi fa sol la si do. Nah, oke, sudah mulai enak tenggorokannya Pak Ali ini. Oke. Susunan berjenjang dari nada-nada pokok suatu sistem nada, ya. Susunan berjenjang dari nada pokok. Nah, nada pokok suatu sistem nada, ya, suatu sistem nada. Nah, kalau tangga nada mayor, apa tangga nada mayor, belah. Tangga nada mayor. Mayor dan minor langsung ini. Dalam teori musik, tangga nada minor adalah suatu tangga nada diatonik. Tangga ini tersusun oleh 8 not. Interval not yang berurutan dalam tangga nada minor asli adalah 1/2, 1/2, 1/2, 1. Sebagai contoh, nada A minor adalah A, B, C, D. Nah ini. Kalau mayor dulu. Mayor. Apa? Tangga nada mayor. Kita lihat di Wikipedia. Caranya gini, terus find, terus mayor. Nah, ini. Tangga nada mayor. Penerapan nada dasar dalam tangga nada. Di dalam sebuah nada dasar terdapat sejumlah nada yang tersusun secara berjenjang yang disebut sebagai tanda nada, atau yang sudah dikenal dengan solmisasi seperti do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Contoh umumnya ada 2 jenis tangga nada yang umum digunakan, yakni tangga nada mayor dan tangga nada minor. Catatan adalah mayor selalu diawali dengan nada do, sedangkan minor selalu diawali dengan la. Ini bedanya. Apabila dasarnya C mayor, maka C yang menjadi tangga nada do. Susunan nadanya, nah ini bedanya gitu ya. Mayor selalu diawali dengan do, sedangkan minor diawali dengan la. Itu perbedaannya. Tangga nada yang diawali dari do, tangga nada yang diawali dengan do. Ini tangga nada yang diawali dengan la. Oke. Kamu telah memahami pengertian tangga nada mayor dan tangga nada minor. Ciri tangga nada mayor adalah bersemangat, riang gembira, biasanya diakhiri dengan nada do. Wah, sudah ada ya. Biasanya ya, mempunyai pola interval 1/2, 1/1/2, 1/1/1/2. Lagu bertangga nada mayor antara lain Maju Tak Gentar, Halo Halo Bandung, Garuda Pancasila. Ya, jadi misalnya kita di sini 1 itu kalau di gitar 2 fret. Di sini muncul lagi 1 di sini. Kalau setengah 1 fret. Nah, gini ya. 1 1/1/2, terus terakhir setengah ya, seperti do, re, mi, fa, sol, la, si, do, kan gitu ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Lah ini dimulai dari do. Ini saya pakai do, re, mi, fa, sol, la,
si, do. Oke. Kalau ini dari la, do, re, mi, do, mi, fa, sol, la. Mulai dari sini mulainya, la ya, la. Jadi satu setengah satu ya, kalian pelajari lagi sendiri dengan guru musik kalian ya. Pak Ali ini pengetahuan musiknya masih nggak lebih pandai dari kalian ya. Kita sama-sama belajar. Lagu bertangga nada mayor antara lain maju. Ini sudah ya mayor. Ciri-ciri tangga nada minor adalah kurang bersemangat. Ya, syukur dari yakinku teguh. Wah, ini nggak bersemangat ya. Gugur bunga. Ya. Ini juga lagu-lagu nggak bersemangat karena ya gimana bersemangat, kehilangan pahlawannya ya. Kurang bersemangat, bersifat sedih, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la, mempunyai pola interval 1/2, 1/1, 1/2, 1/1 ya. La, do, re, mi, fa, sol, la. Nah, sudah habis 1 terus setengah ya, habis 1/2. Polanya berulang lagi. Ayo menulis, kamu telah memahami tangga nada mayor dan tangga nada minor. Kamu juga telah mengetahui ciri-cirinya. Contoh lagunya juga sudah kamu ketahui. Coba cari dan temukan contoh lagu-lagu lainnya, tuliskan hasilnya dalam tabel. Nada mayor. Yang sudah tadi apa? Yang sudah adalah Maju Tak Gentar, Halo Bandung, Garuda Pancasila. Ada apa lagi? Yang menghentak gitu, Maju Tak Gentar, Halo Bandung, Garuda Pancasila. Wah ini apalagi yang bersemangat gitu, yang Surabaya, oh Surabaya, oh Surabaya, kota kenangan. Wah Surabaya cocok ini, Surabaya. Terus apa lagi? Wah daripada pusing-pusing kita browsing saja lagu nasional mayor yang nada mayor ya, lagu nasional nada mayor, lagu wajib mayor ya, lagu wajib mayor. Nah, ini Indonesia Raya, Hari Merdeka, kebiar-kebiar dari Sabang sampai Merauke. Wah ini Bangun Pemuda-Pemudi ya, banyak ya, Bangun Pemuda-Pemudi ya, ini Bangun Pemuda-Pemudi, Pemudi. Terus dari Sabang sampai Merauke. Bukan itu, tapi dari Sabang sampai Merauke, Apalagi ini ya? Tadi kebiar-kebiar, masuk lagu wajib ya, kebiar-kebiar itu gomblo ini. Swangar gomblo ini. Ya. Oke. Kebiar-kebiar masuk. Indonesia merah darahku. Wah, keren. Kebiar-kebiar. Dari Sabang sampai Merauke, apalagi di sini? Indonesia Raya. Indonesia Raya. Yang minor, Rayuan Pulau Kelapa. Ini minor ini. Kelapa. Indonesia Pusaka. Indonesia tanah air pusaka. Himne Guru, mengheningkan cita, himne Guru itu. Apalagi yang kalem-kalem itu, Gugur Bunga tadi sudah ya. Apa yang sekarang minor, kita googling saja. Googling
yang minor. Contoh lagu wajib yang minor. Lagu wajib minor. Ini. Ada mayor, ada minor, komplit ini. Enggak ada ini. Nah, Wikipedia ini yang paling enak. Ini yang Garuda Pancasila, himne guru, himne siswa, Ibu kita Kartini, ini cocok ini, Ibu kita Kartini. Oke, Ibu kita Kartini. Apalagi Kupinta, Kornel Simanjuntak, Karangan Bunga, Mengendim Cam Cipta, Majak Kentar, banyak ya, Merah Putih Gomblo, Nyiur Hijau Maladi, ya. Jangan gini, yang ini contoh lagu mayor dan minor. Wah, syukur minor. Ini nih, Mengeningkan Cipta, Tanah Airku. Tanah Airku. Indonesia Pusaka, Tanah Airku ya. Bagimu Negeri, ya, Bagimu Negeri. Sampai lupa semua kali lagu wajib ini. Lama nggak nyanyi. Bagimu Negeri. Oke. Ternyata Benny mendapatkan pelajaran olahraga hari ini. Olahraganya bela diri. Benny senang berolahraga bela diri. Olahraga bela diri yang dilakukan Benny dan teman-temannya adalah pencak silat. Benny melakukan gerakan pencak silat dengan aba-aba dari Pak Guru. Selain dengan aba-aba, gerakannya juga diiringi musik. Tanda bel istirahat berbunyi, Benny merasa gembira hari ini. Rasa gembiranya diungkapkan melalui sebuah pantun. Ya, pantun yang dibuat Benny adalah sebagai berikut. Bersinar terik sang matahari, bagai api panas membara. Nah, ini A, ini AB ya. Rajin berolahraga, bela diri, badan kuat, hati gembira. Sekali lagi, bersinar terik sang matahari, bagai api panas membara. Rajin berolahraga, bela diri, badan kuat, hati gembira. Wah, keren ya. Sajanya AB ini, AB. Kita baca versi Rasa Sayangi. Rasa sayangi, kulihat dari jauh. Rasa sayangi, bersinar terik sang matahari, bagai api panas membara. Rajin berolahraga, bela diri, badan kuat, hati gembira. Nah, kalau dangdut ada lagi, versi dangdut. Bersinar terik sang matahari, bagai api panas membara. Aduh, nggak bisa Pak Ali malah. Lagu-lagu dangdut itu biasanya ada puisi-puisi gitu ya. Bersinar. Yang Jawa banyak. Suwe ora jamu itu sebenarnya puisi juga. Suwe ora jamu, jamu kadang dalam. Bersinar terik sang mentari, bagai api panas membara. Rajin berolahraga, bela diri, badan kuat, hati gembira. Nah, itu banyak sekali ya. Lagu-lagu itu biasanya intinya baca puisi sebenarnya, ya. Baca pantun ya, pantun. Ingatkah kamu pantun yang dibuat Siti? Kamu tentu masih ingat bukan? Pantun adalah bentuk puisi Indonesia Melayu. Tiap bait terdiri atas 4 baris dan bersajak AB-AB. Dalam setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Ya, 8 sampai 12 suku kata. Baris pertama dan baris kedua disebut sambiran, ya. Sambiran untuk mengantarkan rima. Baris ketiga dan keempat disebut isi. Isi merupakan tujuan atau maksud dari pantun.
Dengan demikian dapat disimpulkan ciri-ciri dan bagian pantun. Ya, ciri-ciri pantun. Pantun bersajak ABAB, satu bait terdiri atas 4 baris, terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Pantun terdiri atas 2 bagian, yaitu sampiran merupakan kata-kata dalam 2 baris pertama atau baris ke-1 dan kedua setiap bait. Ya, sampiran kata-kata 2 baris pertama atau baris ke-1 dan kedua. Isi merupakan kata-kata dalam 2 baris terakhir atau baris ketiga dan keempat. Ayo uji daya ingatmu, coba lakukan kegiatan berikut ini. Bacalah pantun yang dibuat Benny di atas, kemudian baris yang menunjukkan sampiran dan baris yang menunjukkan isi tuliskan dalam berikut ini. Saya tulis di sini aja, saya baca lagi. Sekarang versi Surabayaan. Nah, versi Surabayaan. Bersinar terik sang mentari. Agak cepat di depan ya. Bersinar terik sang mentari, bagai api panas membara. Rajin berolahraga, bela diri, badan kuat, hati gembira. Asik. Versi Surabayaan seperti itu. Macam-macam versinya. Ya, yang jelas ini adalah sampiran. Dan ini adalah isi. Oke. Kita lanjutkan lagi. Ya, kita geser sedikit ke sini. Pantun dapat digolongkan menjadi 3 sesuai siklus kehidupan usia manusia. Ada pantun anak-anak, pantun muda, dan pantun tua. Paling termasuk pantun apa ya? Pantun muda ya. Pantun anak-anak berisi tentang sukacita. Ya, anak-anak, ada muda, ada tua ya. Pantun muda berisi tentang perkembangan, pantun tua berisi tentang nasihat. Berikut ini contoh ketika pantun tersebut, contoh pantun anak-anak sekarang. Terbang rendah burung kutilang, hinggap di dahan sampai menoleh. Hatiku senang tidak kepalang, ayah pulang membawa oleh-oleh. Itu adalah pantun anak-anak. Ya, jadi lucu-lucu ya. Oke, sekarang contoh pantun muda. Hujan turun rintik-rintik, ada gubuk di tepi sawah. Wahai Dinda berwajah cantik, bolehkah Kanda main ke rumah? Jadi baper. Oke, ya. Pantun tua. Enak benar tinggal di Batu Jajar. Segar udaranya, indah dan permai. Anak sekolah, rajinlah belajar agar cita-cita kelak tercapai. Wah, oke, salut. Pantunnya enak ya. Kamu telah memahami beberapa contoh pantun berdasarkan siklus kehidupan usia manusia. Mulai dari pantun anak-anak, pantun muda, sampai pantun tua. Coba buatlah pantun berdasarkan siklus kehidupan usia. Bacalah hasil karyamu di depan kelas. Secara bergantian bacakan juga dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Kalian mau lafal apa? Lafal model Sunda, model Jawa? Enak benar tinggal di Batu Jajar. Segar udaranya indah dan permai. Anak sekolah rajinlah belajar agar cita-citanya kelak tercapai. Surabayaan. Ya, pantun anak-anak. Anak-anak itu temanya apa sih? Temanya liburan, ya. Kalau kalian nulis pantun, tulis isinya dulu. Ya, liburan. Hatiku sangat gembira karena liburan segera tiba. Wah, isi dulu, hatiku sangat gembira karena liburan segera tiba. Kalau ini AAA ya. Jadi biar ada variasi, jangan AAA, kita sesuai dengan tadi, jangan gembira deh. Hatiku sangat senang, ya. Hatiku sangat senang karena liburan segera tiba.
Ya, baru dibikin sampirannya. Wahai burung kutilang, nah, misalnya gitu ya. Jadi terbang tinggi burung kutilang. Nah, nggak apa-apa, terbang tinggi. Yang penting ang, senang dan ang. Terbang tinggi burung kutilang. Kutilang. Tiba, ya tiba. Nah, kalian harus bikin kalimat yang berhubungan dengan burung kutilang yang berakhiran dengan ba. Ya, apa? Terbang tinggi burung kutilang. Kutilang cantik milik Alibaba, misalnya gitu ya. Eh, Kutilang cantik sahabat Simba. Wah, gitu. Terbang tinggi burung kutilang, kutilang cantik sahabat Simba misalnya. Kutilang cantik sahabat sahabat hamba gitu nggak apa-apa, hamba. Wah. Terbang tinggi burung kutilang, kutilang cantik sahabat hamba. Hatiku senang, hatiku sangat senang. Hatiku terbang tinggi, hatiku ini ya sangat senang dikasih ini ya, ini. Biar enak. Terbang tinggi burung kutilang, kutilang cantik sahabat hamba. Hatiku ini sangat senang karena liburan segera tiba. Asik. Oke, sekarang pantun muda. Pantun muda yang biasanya hubungan dengan cinta-cintaan. Ya, cinta-cintaan. Eh, apa yang pantun muda? Ya, teman sekolah kalian ada yang cantik enggak itu di kelas? Nah, kalau ada eh, apa ya yang cukup enak untuk bikin pantun remaja itu? Eh, Bolehkah? Jangan bolehkah ke rumah lagi ya? Misalnya, Pali kalau gini-gini agak susah ya, cinta-cintaan itu. Eh, Tinggallah di sini di hati Kanda. Wah, tinggallah di sini di hati saya. Wah, ini isinya. Tinggal, tinggallah, tinggallah di sini di hati saya. Nah, ininya apa? Eh, Jangan kau bingung, bingung. Jangan kau bimbang. Jangan kau bingung, jangan kau bimbang, tinggallah di sini, di hati saya. Nah, baru bikin sampirannya sekarang. Ya, oke. Jangan kau bingung, jangan kau bimbang, tinggallah di sini, di hati saya. Ah, apa enaknya ini? Ah, bimbang, bimbang. Janganlah bingung, janganlah kau bimbang. Yang ada angnya apa? Kalimat yang ada angnya terakhir. Ang-ang. Perang, ya perang. Atau Jepang. Wah. Jangan kau bingung, jangan kau bimbang. Segera berkemas. Oh datang, 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 datang. Matahari, matahari bersinar pagi kan datang. Wah gitu ya. Fajar di bersinar. Fajar bersinar. Oh, fajar bersinar pagi kan datang. Ya kan bimbang datang. Nah, cocok. Fajar bersinar, fajar bisa bersinar ya apa-apa wis. Fajar bersinar pagi kan datang. Ya. Atau mentari surya bersinar pagi kan datang gitu aja. Masa fajar bersinar sih? Surya
bersinar pagi kan datang. Datang. Pagi, surya bersinar, pagi kan datang. Tinggallah di sini di hati saya. Wah, yang berakhiran dengan A. Sambutlah hari dengan gembira. Wah, dengan gembira. Nah, sudah jadi surya bersinar pagi kan datang, sambutlah hari dengan gembira. Jangan kau bingung, jangan kau bimbang, tinggallah di sini di hati saya. Asik. Sudah jadi pantun muda. Sekarang kita akan bikin pantun tua. Ya, pantun tua ini nasihat. Ya. eh, eh, ini pantun nasihat itu pantun nasihat. Nasihat apa? Eh, jangan lupa belajar. Tadi sudah lupa belajar. Hormati gurumu. Wah, hormati gurumu. Sayangi teman, hormati guru. Wah, gitu ya. Sayangi. Wah, terlalu klise ini. Maksudnya terlalu umum. Ya, kita bikin yang umum. Apa? Wah, waktu, pemakaian waktu. Ya. Eh, sukses, sukses. Semoga kamu sukses selalu. Wah, semoga kamu sukses, sukses selalu. Nah, aral melintang, jangan kau takut. Semoga kamu sukses selalu. Rajinlah belajar. Hargai waktu, rajinlah belajar. Rajinlah belajar, hargai waktu. Rajinlah belajar, hargai. Oh, selalu waktu, jangan. Nggak bisa ABB. Hargai waktu, rajinlah belajar. Gitu aja. Hargai waktu, rajinlah belajar. Ya, hargai waktu, rajinlah belajar. Semoga kamu sukses selalu. Wah, gitu ya. Hargai waktu, rajinlah belajar. Kita nyari yang R. Ya, ke pasar minggu ku beli gitar. Wah. Wah, hati pilu. Hatiku pilu ku main gitar. Wah, ini ya. Ku main gitar. Ke pasar minggu, kemana itu sudah terlalu mainstream ya. Hatiku pilu ku main gitar. Gitar ku petik, ku nyanyi merdu. Wah, gitar ku petik, suara merdu. Hatiku pilu ku main gitar, gitarku petik suara merdu. Hargailah waktu, rajinlah belajar. Semoga kamu sukses selalu. Wah, udah jadi pantun nasihat. Pantun bisa dikatakan sebagai seni merangkai kata. Kejadian sehari-hari dapat diungkapkan dengan pantun. Kondisi manusia susah, senang, ya, sakit juga dapat ditulis melalui pantun. Ayo mencoba, coba tulislah pantun yang isinya menggambarkan kondisi tubuh yang sehat. Tuliskan dalam kolom. Wah, bikin pantun lagi tubuhku sehat. Ya. Hati gembira, tubuh pun sehat. Nah, isi dulu. Hati gembira, tubuh pun sehat. Ya. Hari Minggu mari kita berolahraga. Oh, pagi-pagi mari berolahraga, nggak harus Minggu. Pagi-pagi mari kita berolahraga. Mari.
Sambutlah hari dengan olahraga. Lebih enak ya, sambut hari dengan olahraga. Hari dengan olahraga. Sambut hari dengan olahraga, hati gembira, tubuh pun sehat. Nah, sekarang bikin sampiran. Ya, sambut hari dengan olahraga. Olahraga. Ga. Eh, ga. Yang ga itu apa? 3 misalnya. Iga. Mega. Terbang burung di mega-mega. Wah. Di mega-mega. Terbang burung di mega-mega. Hati gembira, tubuh pun sehat. Terbang menukik dengan selamat. Wah. Dengan lalu tegang lalu melesat. Wah, jangan dengan bersama, kurang enak, kayak isi aja sampiran. Terbang menukik lalu melesat. Nah, jadi harus nyambung ini ya. Terbang burung di mega-mega, terbang menukik lalu melesat. Sambutlah hari dengan berolahraga, hati gembira, tubuh pun sehat. Nah, ini aga, ini ga, ini at, ini a. B ini AB ya. AB-nya pakai warna lain aja biar tidak biar mudah dibedakan. Ya, di sini A, di sini B, di sini A, di sini B. Hati gembira, tubuh pun sehat. Oke. Apakah tubuhmu sehat seperti pantun yang kamu tulis? Bagaimana kondisi tubuh manusia sehat itu? Ya dong. Bagaimana kondisi tubuh sehat itu? Tidak mengalami gangguan, ya gangguan. Jadi sehat itu tidak mengalami gangguan, tidak terjangkit penyakit, tidak terjangkit penyakit. Bagaimana kondisi tubuh manusia itu? Selalu bugar. Ya, jadi kondisi tubuhnya fit gitu ya. Kondisi tubuh manusia sehat adalah diantaranya peredaran darahnya lancar. Nah, selain itu organ peredaran darahnya tidak ada gangguan. Nah, pada pembelajaran satu kamu sudah mengenal organ peredaran darah manusia. Bagaimana dengan organ peredaran darah hewan? Nah, untuk peredaran darah hewan akan kita pelajari di video selanjutnya. Video ini saya akhiri dulu, kita akan ketemu lagi di video selanjutnya, kita akan belajar tentang hewan. Untuk video ini cukup dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.